dari membawa acara. Sekarang kita waktunya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz. Semoga teman-teman semua bisa menyimaknya dengan baik. Demikian waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kama qala man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Saudaraku semua yang saya hormati, yang saya kenal baru Ustadz Idin, ya, Ustadz Idin Lesi, Ustadz Amrin, dan Abang Ical, ya, dan semuanya yang mohon maaf karena gelap. Jadi kita, tapi sebenarnya insya Allah kalau face itu hafal, cuma nama belum tahu ya. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu kita saling mengenal, dan mudah-mudahan tidak hanya mengenal di dunia, tetapi kita saling berkenalan dan kemudian kita saling bersaudara sampai surganya Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah ya. Karena almar'u ma'aman ahabba ilaih, seseorang itu beserta dengan yang dia cintai. Insya Allah anak sangat mencintai antum semua. Hari ini Anda lihat, Insya Allah ya, perjuangan yang luar biasa. Malam-malam ada yang dari IAIN ya, Stain ya, ada Ustaz Amrin, dari mana-mana yang jauh, dari Nania dan sebagainya, Masya Allah. Semuanya dalam rangka Insya Allah mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelak, kalau kata Ustaz Adi Hidayat, kalau antum masuk surga duluan, ingat Anda ya, Insya Allah ya. Karena nggak ada yang tahu siapa yang masuk surga duluan. Kalau antum mau duluan nggak apa-apa lah. Gak apa-apa, biar kita insya Allah antum bisa diingat-ingat lah ya, seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita betapa manusia itu banyak dengan keterbatasannya ya. Manusia ketika hidup lahir di muka bumi ini, awal mulanya tidak punya apa-apa, bahkan nama pun gak ada. Waktu kita lahir di muka bumi ini, nama pun gak ada, apalagi gelar, apalagi yang lain-lain itu semuanya gak ada. Bahkan saya mendengar ceramahnya seorang ustadz, itu ada filosofi di mana ketika manusia atau bayi baru dilahirkan, dia tangannya menggenggam, ya, tangannya menggenggam. Itu manusia. Tetapi ketika dia meninggal dunia, tangannya lepas gitu, tidak menggenggam lagi, terbuka. Masya Allah ya. Saya mendengar penjelasan itu kok rasa-rasa seperti iya begitu, dan saya mengiyakan bahwa manusia awal mulanya tidak punya apa-apa, tetapi manusia itu pengen punya apa-apa. Manusia tidak menguasai apa-apa, tetapi manusia pengen menguasai semuanya. Manusia tidak tahu apa-apa, tetapi pengen tahu apa-apa. Artinya manusia itu punya keinginan. Itu yang menjadikan perbedaan antara manusia dengan malaikat dan bahkan hewan. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat hanya mempunyai akal dan tidak punya nafsu, maka tidak heran Allah menyebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pantaslah malaikat tidak pernah berbuat dosa karena dia tidak punya akal. Jadi dia tidak punya akal. Mohon maaf, tidak punya nafsu. Jadi akalnya hanya berjalan seperti itu saja, apa yang Allah perintahkan. Bahkan ketika kita melihat kisah Isra Mi'raj, malaikat ada yang kerjanya hanya sholat saja. Jadi tidak heran ada malaikat namanya malaikat Malik, itu kerjanya cuma itu nyiksa manusia yang berdosa. Tapi ada malaikat Ridwan, penyeimbang, yang kerjaannya cuma hanya memberi nikmat pada ahli surga. Ya, kita semoga berdoa insya Allah ya, jadi sahabatnya Ridwan semua insya Allah ya, semuanya. Terus kemudian ketika Allah menciptakan hewan atau binatang, Allah hanya memberikan nafsu dan insting. Ya, nafsu dengan insting tidak jauh berbeda. Dia tidak punya akal, maka tidak heran dia tidak ada syariat, tidak ada aturan. Dia mau kawin mana saja itu terserah, ya. Mau kawin di jalan, dia mau tidak pakai celana, itu tidak ada aturan bagi dia, karena dia tidak punya akal. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik, bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Di antara kesempurnaan manusia, manusia punya akal dan manusia punya nafsu. Dulu ada cerita, ada namanya malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut itu nyaris cemburu ya dengan manusia. Ya, kalau dilihat di surat Al-Baqarah ayat 30 kan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat itu sampai protes ke Allah, ya Allah, kenapa kau mau ciptakan manusia yang sukanya bikin rusak-rusak gitu. Kalau ada gunung yang rusak bukan malaikat, ya. Kalau ada manusia yang merusak, ada alam yang merusak, itu bukan malaikat yang merusak, tapi yang rusak adalah manusia. Makanya malaikat juga menyebutkan, kenapa bukan kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi ingat, di tafsir itu tidak disebutkan itu malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israel, itu bukan. Tapi malaikat-malaikat biasa. Kalau malaikat Israel itu VVIP. Israel, Jibril VVIP, dia malaikat yang berkelas. Ya, jadi ada malaikat yang awam gitu bahasanya. Malaikat biasa-biasa mereka protes sama Allah. Kenapa bukan kami yang kami selalu bertasbih? Ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, dan kami menyucikanmu. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Protesnya malaikat Harut dan Marut sampai bilang, coba kami jadikan kayak malaikat, turunkan nafsu pada kami. Kami siap menanggungnya. Apa yang terjadi coba? Malaikat Harut dan Marut itu ternyata tidak bisa mengendalikan dirinya. Lihat perempuan cantik, dia kepengen menikah. Menikah, perempuannya tidak mau, dia paksa. Itu. Terus kemudian karena malaikat punya kekuatan yang luar biasa, akhirnya dia mengajarkan banyak hal gitu yang di atas kekuatan manusia, melebihi kekuatan manusia. Akhirnya apa? Pada akhirnya dia membuat kerusakan banyak di muka bumi, dan dia mengatakan, Harut dan Marut mengatakan, ya Allah, kami tidak mampu jadi manusia. Baru Allah mengatakan, itulah Allah ketika mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka tidak heran manusia itu ada jahatnya kadang-kadang ya, karena punya nafsu, punya keinginan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita tidak hanya nafsu, tetapi kita juga punya akal. Jadi kata para ulama, ada kalanya manusia yang akalnya bisa mengalahkan nafsunya, dia bisa kedudukannya lebih mulia dari malaikat. Tetapi ketika nafsu atau keinginan atau syahwatnya mengalahkan akalnya, dia bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kenapa kita harus berkumpul-kumpul seperti ini, ada majelis ilmu. Terus kemudian kenapa harus ada anak sampai dipesantrenkan jauh dari orang tua, padahal kita lagi sayang-sayangnya ya. Sayang-sayangnya kadang-kadang mesantrenkan anak itu yang kuat bukan, yang tidak kuat bukan anaknya, tapi yang tidak kuat ternyata orang tuanya. Saya punya teman ini di Ambon lah begitu, pengen punya anak hafiz Quran, dipesantrenkan, tapi setiap hari Jumat ditelepon, nak sudah makan apa? Nanti setiap Jumat lagi telepon, nak makan apa? Mama masak ayam. Aduh, bahaya. Ternyata yang tidak kuat bukan anaknya sudah betah, tapi pada akhirnya dia kembali lagi karena orang tuanya tidak sanggup untuk berpisah jauh dari orang tuanya. Kenapa harus seperti itu? Ini namanya pengorbanan. Alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada kita semua, ketika Allah menjadikan kita manusia dari bentuk yang tidak berfisik, kita dari alam roh, kemudian dibentuklah fisik dari alam janin, terus kemudian di alam rahim ini Allah jadikan fisik kita bermanfaat, semuanya yang ada di muka bumi ini, artinya Allah menciptakan tangan, kaki dan sebagainya, ini Allah sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi alhamdulillah, ala kulli hal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sangat beruntung sekali jadi manusia, karena tidak ada yang lebih baik dari manusia. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, apalagi Masya Allah ya, kepedulian teman-teman sekalian, ada yang seperti ini nih, Masya Allah ya. Ketika Allah menciptakan kita, diturunkan, hakikatnya kita adalah penghuni surga. Kemudian Nabiullah Adam alaihissalam ditakdirkan untuk membuat asbab atau wasilah perantara yang kemudian menjadikan Nabi Adam turun ke muka bumi ini. Tapi Allah tidak membiarkan seperti itu saja.
Allah memberikan kita petunjuk agar kita pulang lagi ke rumahnya, rumah asal kita. Rumah asal kita bukan di dunia, tapi rumah asal kita adalah di surga. Maka dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah menjadikan Al-Qur'an, Allah menjadikan As-Sunnah dan kalamnya para ulama agar kita kembali ke jalan yang menuju ke kenikmatan yang abadi, yakni jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi syariat ini adalah petunjuk peta jalan untuk kita kembali ke rumah asal kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan semuanya pengen masuk surga ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita berdoa dengan rahmat Allah, Allah tunjukkan kita dengan nikmatnya sehingga kita mudah untuk masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara umat Allah Subhanahu wa taala, abang-abang dan bapak-bapak sekalian yang Masya Allah luar biasa. Jadi sekali lagi mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan lebih baik dari yang lain. Ini adalah kenikmatan. Jangan nunggu syukur kita, keinginan kita terpenuhi baru syukur. Syukur kita kalau sudah menikah, apalagi istrinya sudah 4, damai semua dalam rumah, satu rumah, semua tersenyum. Itu baru gitu, alhamdulillah, sujud syukur itu terus. Itu hanya dalam dunia hayalan mungkin begitu ya. Jangan karena itu tuh baru kita alhamdulillah, jangan. Ya, jadi jangan nunggu kesempurnaan keinginan kita Allah turuti semua gitu ya. Punya anak nurut-nurut semua, nggak ada yang berkelahi, itu udah hanya dalam dongeng. Anak kita itu ada saja kalau punya anak 1, anak 2 itu ya berkelahi, nangis gitu ya. Kalau kita pulang malam begini ditanya jajannya mana. Kalau kita pulang begini ditanya, Abi, ayah, kok pulang malam terus? Ade mau minta main. Udah capek-capek, tadi siang sudah mencari nafkah, pulang malam ini datang silaturahmi kajian, pulang malam minta gendong. Belum, maitua minta gendong lagi. Jadi semua pasti ada ujiannya ya. Jadi tetapi mari kita tetap bersyukur karena ala kulli hal kullu ma qadarallahu khair. Setiap apapun yang Allah takdirkan pada kita insya Allah semuanya baik. Dan sungguh ya, kemarin ketika Akbar minta materi ke anak bingung. Materi apa ya? Anak juga bingung gitu. Kalau disampaikan tadi Ustadz Idin bilang ulama, aduh jangan bilang ulama. Kita ini orang jalanan sama-sama ya, Masya Allah. Jauh sekali, nggak ada. Anak itu nggak ada ilmu ya. Anak di sini itu datang bukan untuk menasehati, serius, bukan untuk menasehati. Juga bukan untuk mengajari, apalagi mengajari jauh sekali. Anak yang sini itu datang berapa bulan yang lalu atau 1 tahun mungkin ya, ketemu dengan antum di masjid itu sudah sangat senang. Begitu sesekali karena datang ketemu antum tuh Masya Allah ini silaturahmi. Jadi hanya untuk menyambung silaturahmi. Insya Allah kalau watawasaw bil haqqi watawasaw bisawab, ada para asatid ini sudah cukup lah. Kalau ana di sini hanya ya menyambung silaturahmi saja, mudah-mudahan menjadi ukhuwah yang akan kita bawa sampai surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Jadi kemarin dikasih materi diskusi dengan Akbar, katanya materinya pertama dikasih materi pemuda ahli surga. Ana bilang, Ana saja nggak tahu Ana ahli surga atau bukan. Jadi Ana bingung mau menyampaikan itu, Masya Allah kayak jauh itu. Terus Ana bilang, ya sudahlah, sedikit-sedikit diskusi dengan Akbar, katanya hidup timbal balik sudah ya. Ana mengambil ada satu hadis begini, man yarham yurham. Jadi hadis Nabi SAW menyebutkan man yarham yurham. Siapa yang mengasihi dia akan dikasihi. Ya. Siapa yang mengasihi akan dikasihi. Terus kemudian ana juga teringat salah satu ayat Al-Quran dalam Al-Quran surat Al-Isra ya, ayat 9 kalau tidak salah, nanti diluruskan kalau salah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi ana mengambil itu saja, tetapi untuk penjabarannya itu Ustaz Idin lah yang nambah lah insyaallah ya, atau Ustaz Amrin ya yang nambah. Jadi alhamdulillah ala kulli hal kita bersyukur atas apapun yang Allah berikan pada kita, karena sesungguhnya hidup ini sekali lagi Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Malam Jumat adalah malam yang disunahkan membaca surat Al-Mulk.
Malam Jumat adalah malam yang disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Malam Jumat ini juga disunahkan atau di hari Jumat memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad. Jadi ini sunah-sunah di malam Jumat. Ya, Ana juga tadi mengutip satu ayat di surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah adalah zat khalaqa yang menjadikan al-mauta, kematian. Yang disebut di sini para ahli tafsir juga menyebutkan bahwa al-maut tadinya itu tidak ada manusia di alam roh. Ya, disebutkan al-maut. Bahwa kenapa disebut al-maut dulu? Bahwa kita juga pasti pada akhirnya ketika hidup di dunia akan mengalami juga kematian. Maka Allah juga mengingatkan pada kita dalam surat Toha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha dari tanah engkau wahai manusia, khalaqnakum aku ciptakan. Wa fiha nu'idukum dan ke dalam tanah wahai manusia aku kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan dari tanah pula aku akan bangkitkan kalian. Jadi ketika Allah menciptakan manusia dari al-maut, dari tidak ada, kemudian wal hayata, terus ada. Adanya itu, kemudian di situ untuk apa? Liyabluwakum, juga pasti akan diuji. Diuji masing-masing. Kita semua punya ujian beda-beda. Ada yang diuji dengan bujang yang lama. Ada yang bujang? Ada, Ustaz. Oh banyak. Ya Allah, semoga lebaran ini cepat dapat jodoh. Amin. Setahun ini sudah dapat jodoh, aminnya paling keras. Insyaallah. Sautu dapat lah itu, Ustaz. Siapa tahu boleh dapat. Ya. Nanti kalau dapat ya acak-acak kita tuh. Yang live ini ya. Live kan? Allah Akbar. Sama terpulang kata udah hajar tuh tadi. Kalau sampai sini saya lihat ya. Ya. Oh, liyabluwakum, begitu ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua beriman dan tidak beriman semua diuji. Jadi jangan merasa yang beriman saja. Yang tidak beriman pun diuji. Selama dia adalah manusia, pasti Allah berikan ujian. Ya. Pasti berikan ujian kayak tadi bujang lama nggak dapat pasangan nih nggak cocok gitu kadang. Terus ada yang diuji lagi, sudah punya pasangan belum punya keturunan. Itu juga bagian dari ujian. Karena apa? Barangkali ekonominya mapan. Jadi Allah uji dengan belum punya keturunan dulu. Atau dia sudah punya keturunan, ekonomi mapan, diuji. Masya Allah, punya istri itu cerewetnya minta ampun misalkan. Itu juga ujian. Ya itu juga ujian. Mau ikut kajian, aduh ngomel-ngomel dulu itu. Tapi saya pernah cerita-cerita dengan teman gitu ya. Ada seorang ulama cerita ini. Ulama itu punya istri yang sangat suka ngomong gitu. Kalau mengisi kajian, bilang dulu itu ngomong, apalagi pulang malam ya Allah. Bahkan saya punya teman di Ambon itu pulang kajian, itu pulang jam 12 malam, bantal sudah di luar. Itu kisah nyata. Ini bukan kisah karang-karangan, tapi teman saya cerita nyata. Jadi pulang jam 12 malam, bantal sudah ada di luar rumah. Dikunci lagi. Itu kisah nyata. Habis itu apa? Dia nggak pergi kajian lagi. Ya Allah, kisah nyata. Ternyata anak kira dulu ini cuma cerita-cerita. Ada orangnya, tapi anak nggak mau sebutkan. Ada ini kalau orangnya nonton, ya bagus ya itu untuk cerita masa lalu. Inisial saya. Ya, enggak. Jadi, Masya Allah, nyata betul diuji. Apalagi kalau kita lihat di ayat yang lain itu, orang yang mau beriman pada Allah, mau percaya pada Allah, pasti ujiannya lebih berat. Itu lebih berat. Karena apa? Rasul bersabda, ujian yang tertinggi adalah ujiannya para nabi. Yang kedua adalah, pertama adalah Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad SAW, itu ujian paling tinggi. Kenapa? Beda. Kalau Nabi Musa alaihissalam diuji dengan sihir-sihir, tongkatnya bisa disihir, bisa jadi ular gitu. Nabi Musa diuji dengan keselamatan dan sebagainya. Nabi Musa tongkatnya dipukulkan ke lautan terbelah. Nabi Muhammad enggak, dilempari. Pakai apa? Pakai kotoran, pakai batu dan sebagainya. Ujiannya apa? Malaikat Jibril kita mengatakan, ya Muhammad, kekasihku, izinkan gunung Uhud ini aku lempar ratakan untuk penduduk Taif. Tapi Nabi Muhammad bukan. Ujiannya adalah ketika mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau kita coba dapat pukul di jalan dari orang, itu ujiannya bagaimana? Kita bagaimana? Oh, harga diri. Padahal Nabi Muhammad mengajarkan
Mengajarkan justru malah mendoakan. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mendoakan kebaikan pada orang yang menzalimi, Masya Allah. Ini ujian Nabi Muhammad berbeda. Maka Nabi yang paling mulia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ujiannya sangat tinggi sekali, ya, luar biasa. Dimusuhi bukan oleh orang lain, dimusuhi oleh keluarganya, Masya Allah. Kemudian ujian kedua adalah oleh Rasulul Azmi, berat-berat, ya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, ya, dihianati sama istrinya. Aduh, kalau kalian ada kita dihianati sama istri, Nabi saja dihianati, apalagi kita. Maka itu adalah bagian dari ujian. Mungkin kita mau ujiannya seperti Rasulullah Azmi, dihianati sama istri. Naudzubillah min dzalik. Karena Nabi Nuh seperti itu, dihianati sama istri dan anaknya. Ya Allah, ya. Terus kemudian ujian berikutnya adalah Allah berikan pada para nabi yang jumlahnya 124.000. Ya, nabi itu jumlahnya 124.000. Terus kemudian para rasul dan sebagainya. Terus para ulama. Terus kemudian adalah orang-orang soleh. Terus kemudian adalah orang-orang yang beriman. Maka dari itu setiap manusia pasti ada ujiannya masing-masing, dan setiap manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu kadar kita. Allah tahu. Nggak mungkin ujian kita itu sama dengan ujiannya para ulama. Nggak mungkin ujian kita itu sama dengan ujiannya para orang yang hebat gitu. Jadi semua ada kadarnya gitu, ya. Jadi bapak-bapak sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, lalu apa erat kaitannya dengan materi itu, ya. Liyabluwakum, ujian itu adalah untuk menguji kita ahsanu amalah. Bagaimana dengan ujian-ujian itu kita tetap dalam kebaikan, kita tetap teguh hati, berprinsip untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan predikat ahsanu amala, sebaik-baik amal. Dan ujian itu ternyata selaras dengan apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu adalah akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka tidak heran ketika kita melihat dan membaca atau mendengar hadis qudsi yang sangat familiar, kita sering dengar begini. Innallaha ma'adhani abdibi. Sesungguhnya Allah itu beserta dengan prasangka hambanya. Anda membaca satu buku itu yang menyimpulkan hadis qudsi itu dengan sangat simpel dan ternyata sangat enak itu kesimpulannya. Jadi ada ulama menyimpulkan sesungguhnya Allah itu maha iya saja. Allah itu maha iya. Allah itu maha iya. Kalau kita iya susah, maka pikiran kita, dzon kita, prasangka kita susah, maka kita akan susah hidupnya. Tapi kalau prasangka kita adalah syukur, prasangka kita itu baik, insya Allah akan baik-baik semuanya. Karena apa? Sesungguhnya Allah beserta dengan prasangka hambanya. Ya Allah, paling susah ya. Allah bilang iya susah. Ya Allah, paling mudah ya. Allah bilang iya mudah. Karena Allah maha iya. Ya Allah, paling berat nih hidup ini, berat terus. Nah ini makanya ada erat kaitannya namanya hukum timbal balik. Kalau bahasanya itu LOA, Law of Attraction katanya, hukum timbal balik. Apa yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita. Semua kebaikan itu akan kembali kepada kita. Bahkan sholat itu Allah pun nyaris tidak butuh sholat kita sebenarnya. Karena dalam firman-Nya Allah kan mengatakan wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah sebenarnya tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh kita harus dan sebagainya membela Allah dan sebagainya. Tetapi yang butuh pengakuan adalah kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang Allah perintahkan, karena kita butuh pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada seekor semut dia sampai rela-rela membawa setetes air untuk menyiram Nabi Ibrahim yang sedang dibakar. Dan semut itu tahu kalau dengan air yang dia bawa itu tidak akan pernah padam. Dan ada kisah yang lain itu, di riwayat lain itu burung mengambil air untuk menyiram api yang dibakar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar itu, ketika cicak bertanya itu sama semut, riwayat lain itu burung, ngapain semut, percuma kamu siram,
itu api yang begitu besar, begitu dahsyat, nggak mungkin akan padam. Maka cicak tertawa. Dan saat itu pula menjadi salah satu riwayat, menjadi asbabul wurud, kalau membunuh cicak itu hukumnya sunnah. Ya, karena dia tidak berpihak, beda ya. Nah, terus kemudian semut mengatakan pada cicak, ya, memang aku pun tahu api ini pasti tidak akan padam, tetapi paling tidak Allah tahu aku ada di pihak mana. Gitu. Jadi sholat dan sebagainya, sebenarnya dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukan untuk Allah kan? Sesungguhnya sholatmu itu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, supaya kita bisa mengekang hawa nafsu kita. Karena ketika kita berbuat buruk, keburukan itu juga pasti akan balik pada diri kita. Coba kita tempeleng orang, dia akan balas keseng. Balas, nggak mungkin ditempeleng dia senyum, terima kasih gitu ya. Kalau orang Jawa bilang matur suwun gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Tempeleng yang pasti balas. Orang tersenyum pun pasti orang balas dengan tersenyum. Maka apa yang kita lakukan dia akan timbal balik. Maka akhlak-akhlak yang Allah ajarkan dalam Al-Quran ya, waqfid janahaka ya, merendahkan sebagian dari pundak kita ketika ada orang, kita mengatakan permisi. Pasti orang lain ya, sejahat apapun orang, kita kalau mengatakan permisi abang, dia akan senang mengatakan silakan. Atau kita menegur orang, Masya Allah, sebenarnya ini ajaran Islam yang kelihatan ringan tetapi dampaknya luar biasa. Ketika kita menegur orang akan menegur kita. Tetapi kalau kita belum apa-apa sudah bikin muka masam, ya, biar kita baik lah, biar kita ahli ibadah sekalian, itu orang lain itu tidak akan melihat kita. Padahal kita adalah semua, kata Dr. Yusuf Qaradawi adalah nahnu du'at qabla kulli syai'. Ini kayaknya pantas disematkan untuk bikar subuhan insyaallah. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita semua adalah pengajak kebaikan sebelum kita menjadi apa-apa insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Jadi insyaallah, karena Anda melihat gerakannya seperti itu ya, insyaallah. Nahnu du'at qabla kulli syai', kata Dr. Yusuf Qaradawi. Kita ini adalah pengajak kebaikan dengan model yang kita punya. Dia tidak harus naik panggung, tidak harus naik podium, itu kan tidak. Ada komunitas seperti ini saja, Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Apa yang kita lakukan akan terhempas pada kita. Hempasannya semakin kuat pun baliknya semakin kuat. Tapi ingat, Rasulullah SAW sampai mengajarkan itu, mengajarkan kebaikan, sampai dakwanya sukses, Umar bin Khattab dan sebagainya, juga pasti ada, kembali lagi, liyabluwakum, pasti ada ujiannya, pasti ada ujiannya masing-masing. Ya, Masya Allah. Tapi Allah Alhamdulillah dengan firman-firmannya sangat adil sekali. Sangat adil sekali. Bahkan saya pernah ditanya begini, saya pernah ditanya waktu saya ngajar SMA, Ustaz, menurut Ustaz itu baik mana? Ini pertanyaan yang mungkin antum semua juga sering dengar di masyarakat umum, Ustaz. Baik mana menurut Ustaz pakai jilbab tapi tidak sholat, dan tidak pakai jilbab tapi sholat? Ya, mungkin ini pertanyaan juga pernah dengar itu. Tapi alhamdulillah Allah itu juga punya jawaban. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Salat kewajiban lain, jilbab juga kewajiban lain. Kalau bisa dilakukan dua-duanya, alhamdulillah, Allah akan balas kebaikan kedua-duanya. Tapi Allah juga mengingatkan karena manusia itu ada kurang-kurangnya, maka Allah ingatkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji dzarah kebaikan, Allah akan lihat, Allah balas, dia pun akan merasakan dan menikmati balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar biji dzarah saja, walaupun kecil saja, walaupun hanya sebatas niat saja, Allah akan perlihatkan, dia akan lihat dan dia akan mendapatkan balasannya. Maka saya juga sering mengambil kalam-kalam para ulama. Salah satu rumus bahagia dan agar kita mendapatkan selalu kebaikan, satu hari setelah bangun pagi, alhamdulillah kalau yang biasa berjamaah di subuh berjamaah di masjid ya, insya Allah ya, kita mohon pertolongan pada Allah, semoga Allah memberikan pertolongan pada kita, istiqomah ya, insya Allah berjamaah sholat subuh di masjid. Setelah itu zikir dan sebagainya. Tetapi ketika melihat dunia,
Para ulama mengatakan, katakanlah yang baik-baik karena kebaikan itu akan kembali pada dirinya. Lihat orang jualan, dalam hati atau dalam lisan mengucapkan, semoga jualannya laris, semoga jualannya berkah. Terus kemudian lihat orang naik motor, biar kebut. Suaranya kalau kita lihat orang motor ngebut itu kayak apa? Apalagi suaranya keras. Depan rumah lagi pagi-pagi. Oh, lempar batu pun. Kita doakan semoga selamat. Semoga selamat dan semoga hatinya terenyuh dan hatinya tergugah supaya melakukan hal yang lebih baik. Terus kemudian melihat orang yang lain walaupun sebatas doa. Karena dalam hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, siapa yang mendoakan orang lain sebelum Allah ijabah untuk orang lain, Allah dan malaikat mengaminkan untuk dirinya mendoakan, dan Allah akan mengijabah untuk yang mendoakan sebelum yang didoakan diijabah. Jadi kita mendoakan yang baik-baik, Masya Allah, untuk orang lain walaupun orang itu terkadang kita benci, terkadang orang itu pernah mendzalimi kita. Makanya doanya para ulama, aslahallahu mural muslimin, syarafallahu syarral mu'din. Ya Allah, perbaikilah semua kehidupan orang mukmin. Syarafallahu syarral mu'din, juga perbaikilah orang-orang yang tidak baik gitu. Jadi artinya apapun yang akan kita lakukan mau baik itu sebelum, misalkan sebelum doa itu dikabulkan untuk orang lain, dia akan Allah kabulkan dulu untuk kita. Kalau tidak dikabulkan di dunia doa itu, barangkali Allah sedang menyimpan untuk bekal kita di akhirat yang lebih banyak lagi. Karena dalam beberapa riwayat ada orang masuk surga itu heran. Saya tidak pernah berbuat ini, saya tidak pernah berbuat itu, tetapi kenapa ini banyak sekali amal datang? Ternyata di antaranya adalah doa-doa yang waktu di dunia belum dikabulkan, Allah kumpulkan, nanti kabulkan menjadi simpanan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika sebaliknya, apapun bentuknya keburukan, keburukan itu juga akan kembali pada dirinya. Kita nggak suka sama orang, kita nggak suka sama pemimpin misalkan, kita nggak suka sama apa, dalam hati kita sampai ini. Sebenarnya kalau apalagi kita sampai dengan saudara naudzubillah min dzalik, kita yang paling tersiksa itu adalah berselisih dengan saudara. Itu paling menyiksa. Apalagi sampai kakak adik, apalagi teman misalkan teman sekomunitas, itu paling sengsara. Kalau nggak segera selesai itu paling sengsara. Dan sebenarnya seperti itu ketika apalagi hati kita tersimpan rasa dendam. Apalagi yang lebih menjengkelkan, kita sudah sakit hati, orang yang kita sakit hati ini ternyata dia nggak merasa dia sedang kita lagi sakit hati sama dia. Kita jengkel sekali sama dia padahal dia nggak merasa. Yang rugi siapa? Kembali pada diri kita sendiri lagi. Maka apapun kebaikan juga sebenarnya akan kembali pada dirinya, dan keburukan juga akan kembali pada dirinya. Makanya Allah sangat adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan walaupun sebesar biji dzarah, dia pun akan kembali pada dirinya, dia akan mendapatkan balasannya. Jadi ala kulli hal, kita mari sama-sama ana mengajak untuk diri sendiri ya. Untuk mengajak pada diri sendiri dan pada kita semua selalu berpositif thinking, berhusnudzan atas semua takdir yang Allah berikan pada kita. Insya Allah, Allah sudah menjanjikan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jika kita berbuat baik, kebaikan itu pasti akan kembali pada diri kita. Dan jika kita berbuat buruk, keburukan itu juga akan kembali pada diri kita. Kita melayani istri, pasti istri juga akan melayani kita. Tapi kalau kita cuekin istri, begitu mau masna wasulah sawaruba, susah. Susah. Galau. Coba kalau kita layani terus begitu sampai istri malu hati. Ya Allah, ya ayah, ya Allah, bapak, ya Allah, abi. Habis sudah paling baik begini, kayaknya kalau keturunan harus banyak nih boleh gitu. Masya Allah. Ini karena kita sangat melayani ya, jadi akan kembali pada diri kita. Masya Allah ya. Jadi berikutnya yang pertama adalah mari kita selalu berhusnudzan atas apapun yang Allah berikan pada kita. Yang kedua adalah mari kita berusaha hati kita ditata gitu ya, selalu dalam kebaikan, artinya memandang apapun yang dilihat adalah baiknya. Coba sesekali kita tidak melihat buruknya.
coba sesekali melihat yang dilihat adalah baiknya, buruknya biarlah kita lupakan gitu. Terus yang terakhir adalah selalu berusaha untuk berbuat baik, selalu berusaha untuk berbuat baik, walaupun terkadang manusia tidak melihat itu adalah sebuah kebaikan, ya. Tetapi kalau kita selalu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di jalannya Al-Quran, As-Sunnah maupun kalamnya para ulama, nasihatnya para ulama, dan pada umumnya itu baik, insya Allah itu adalah baik, dan kita akan menjadi orang baik walaupun terkadang orang lain tidak menilai itu adalah sebuah kebaikan. Karena yang kita butuhkan hakikatnya bukan penilaian manusia, tapi yang kita butuhkan hakikatnya adalah hanya penilaian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barangkali itu saja yang dapat Anda sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena sesungguhnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang sering kita baca juga, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga kaum itu merubah dengan dirinya sendiri. Kan sekali lagi hukum timbal balik. Allah tidak merubah nasib kaum, Allah tidak akan merubah kaum kalau kaumnya tidak mau merubah dirinya sendiri. Dan kata pepatah Arab itu mengatakan manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh terhadap sesuatu, Allah akan iakan, dia berhasil di sesuatu itu. Dalam pepatah Arab juga dikatakan man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia akan pasti menuainya. Tapi ingatlah, kita ketika menanam kangkung, ketika kita menanam bayam, ketika kita menanam padi, pasti ada rumputnya. Tapi tanpa kita menanam rumput, dimanapun rumput akan tumbuh sendiri. Itulah kebaikan. Kebaikan ketika kita tanamkan pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya. Cobaannya kayak tadi kita menanam rumput, menanam padi, itu ada rumputnya. Tapi pilihan kita adalah kita mau menanam atau tidak. Menanam atau tidak. Kalau tidak menanam, rumput itu akan tumbuh. Rumput itu akan tumbuh. Tapi kalau kita menanam, rumput juga akan tumbuh. Gitu. Kalau kita tidak menanamkan kebaikan, keburukan itu akan tumbuh. Apalagi kalau kita kalau kita menanamkan kebaikan, rumput akan tumbuh. Apalagi kalau tidak ditanamkan. Kalau kita mengerjakan kebaikan, pasti ada ujiannya. Ya, pasti ada ujiannya. Jadi ala kulli hal kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah membimbing kita dalam jalan yang baik dan senantiasa mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.